Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau selamat dunia dan akhirat bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan ini, kami akan menyampaikan tema ujian membawa berkah dengan cara mengubah kesulitan menjadi peluang. Hadirin mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Apabila ada orang kaya beralasan sibuk mengurus harta bendanya hingga lupa menunaikan ibadah kepada penciptanya, atau pejabat dan penguasa lalai beribadah kepada Allah karena beralasan sibuk mengurus jabatan dan kekuasaannya, dia sombong dan tidak mau sujud dan rukuk kepada penciptanya, maka kalau Allah akan menyampaikan tanggapan serius kepadanya. Allah akan berfirman, siapakah di antara kalian yang lebih kaya dari Sulaiman alaihissalam? Siapakah di antara kalian yang lebih luas kekuasaannya dan kerajaannya dari Sulaiman alaihissalam? Sulaiman maha kaya, kekayaannya tidak terbilang, kekuasaan dan kerajaannya terbentang luas tidak terhingga. Tentara dan pasukannya besar luar biasa. Namun Sulaiman tidak sombong. Sulaiman taat, ruku dan sujud kepada Allah. Dan ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Bilqis tiba-tiba berada di hadapannya dalam sekejap mata, dengan penuh tawadhu Nabi Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi." Dia berdua ini ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim. Inilah semua karunia Allah untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur, ingat sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Seharusnya kekayaan menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya jabatan dan kekuasaan menjadi sarana untuk meraih ridho Allah. Apabila ada orang sakit, kemudian dengan penyakit itu dia mengeluh dan tidak terima, kemudian dia akan beribadah kepada Allah dan tidak mau rukuk dan sujud kepadanya, maka kalau Allah akan mendatangkan Nabiullah Ayub alaihissalam sebagai saksi bagi mereka. Allah akan berfirman,
hambaku Ayub mendapatkan ujian luar biasa. Satu persatu putra putrinya meninggal dunia. Satu persatu harta dan kekayaannya lenyap meninggalkannya. Satu persatu istrinya menjauhi dari beliau. Badan Ayub yang gagah, tampan rupawan dan mempesona, berangsur-angsur membusuk karena penyakit kronis yang dideritanya, sehingga tinggal tulang dan hati yang terus berzikir dan bertasbih, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran, ketabahan dan doa yang terus menerus dipanjatkan, akhirnya Allah menerima permohonan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ketika Ayub berdoa, wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit yang maha dahsyat, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Setelah itu Allah mengabulkan doa Ayub. Allah melenyapkan penyakit yang diderita Ayub. Allah mengembalikan keluarganya dan melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat Allah dan sebagai peringatan bagi semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Di balik musibah dan penyakit pasti ada hikmah. Allah menjadikan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Maka pandai-pandailah mencari hikmah dari setiap musibah dan penyakit yang kita rasakan. Hadirin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Apabila ada orang miskin, hidupnya sengsara dan menderita karena kemiskinannya, dia tidak berhenti-hentinya mengeluh dan mengumpat atas nasib yang dideritanya. Dia sibuk mencari sesuap nasi dan sehelai pakaian, sehingga dia lupa dan lalai beribadah kepada Penciptanya. Dia enggan rukuk sujud kepada Allah. Maka kalau Allah akan menyampaikan bantahan, Isa adalah hamba Allah termiskin di dunia. Ia lahir ke dunia tanpa ayah. Ketika berusia belasan hari, ia diungsikan ke Mesir dan meninggalkan Palestina, negeri tumpah darahnya karena ancaman dan caci maki kaumnya. Ketika remaja, Isa hidup sebatang kara tanpa tempat tinggal, dan setelah dewasa, ia dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh. Lalu Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam ke langit sebelum berkeluarga. Isa tidak punya harta sedikit pun, tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal, dan tidak punya istri dan keluarga. Hadirin rahimakumullah, sejatinya kefakiran dan kemiskinan menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kefakiran menjadi jalan untuk lebih rajin beribadah kepada Allah. Kemiskinan bukan untuk diratapi, karena kemiskinan bukan musibah dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, bukan kemiskinan yang aku takutkan dari umatku, tetapi kekayaan yang tidak bisa disyukuri yang paling aku takutkan dari umatku. Hadirin rahimakumullah, apabila ada yang menjadi pembantu, menjadi pelayan, kuli serabutan, guru kasar, dan karyawan tidak tetap, hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang dan intimidasi majikan,
di bawah tekanan bos dan atasan, hidupnya terkurung dan terpasung dalam kesulitan, sehingga dia melupakan kewajiban ibadah kepada penciptanya, lalai rukuk dan sujud kepada Allah. Maka kalau Allah akan mendatangkan Nabi Yusuf alaihi salam, Allah akan berfirman, lihatlah hambaku Yusuf adalah seorang budak di bawah perintah Raja Mesir dan istrinya, tapi dia taat, dia patuh dan tekun beribadah kepadaku. Berkat kesabaran dan ketabahannya, akhirnya Yusuf menjadi orang terpercaya dan penguasa di negeri Mesir. Oleh karena itu, jadikan kesulitan hidup sebagai peluang dan tangga untuk meraih kesuksesan. Karena di balik kegagalan selalu ada kesuksesan. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan uraian singkat penuh hikmah, penuh manfaat bagi kebaikan kita dan orang-orang yang kita cintai. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.